Wa iz. Ada yang panjang nggak sih? Nggak ada. Qol. Qa panjang pendek? Kalau berhenti qa-nya berapa panjangnya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh tahu nggak kenapa qa panjang? Boleh tahu apa tanda panjangnya? Fathah. Oke, coba baca 1, 2, 3. Satu kata. Satu kata. Ya. 1, 2, 3. Mantap. Ya. Oke. Kata berikutnya Ibrahim. Huruf ba qalqalah. Huruf ba ya bunyinya be. Coba sama-sama. Ibrahim. Jika ada yang membaca Ibrahim, benar apa benar? Kan nggak ada pilihan salah. Ibrahim, benar apa salah? Berani nyalain Ustaz. Ya. Kenapa salah? Karena nggak ada be-nya. Oke, sekarang saya pakai be. Ibrahim. Kan sudah ada be-nya. Ya. Sering nggak orang ngaji yang dibenerin bener, tapi yang tadi bener jadi salah? Ya. I panjang pendek. Oke, ro panjang pendek. Kenapa panjang ro? Berapa panjangnya? Kenapa 2? Sesudah panjang nggak ada hamzah, nggak ada sukun, nggak ada tasdid. Selalu begitu. Kalau ada panjang itu ro kan panjang ya. Sesudahnya huruf apa? Huruf H. Hamzah bukan? Bukan. Ada tasdid nggak? Nggak ada. Ada sukun nggak? Maka ro-nya pasti 2 harokat. Kalau dia 2 harokat, nggak boleh lama banget. 2 harokat itu 2 hitungan. 2 hitungan itu 1, 2. Ya. Oke, terus hi berapa panjangnya? Kalau berhenti ya boleh 2, boleh 4, boleh. Kenapa boleh 2, boleh 4, boleh 6? Halo. Ya, kalau berhenti ya menjadi wakaf sama, berhenti wakaf sama. Ya, karena kalau berhenti ketemu sukun tidak asli. Jadi kalau dibaca terus misalnya nggak berhenti di ma, hi-nya berapa panjangnya? 2 saja. Oke, kita berhenti. Jadi bunyinya yang benar 1, 2, 3. Oke. Ibrahim. Aman? Oke. Terus kata berikutnya Rabb. Tahan dulu.
Ya, itu nahannya itu kayak habis pakai lipstick. Tahan dulu baru lepas. Rob. Ya kan begitu kalau habis. Saya lihat mamanya anak-anak kalau habis pakai. Oh, itu cara nyebut huruf ba yang tasdid baru qalqalah. Rob. Ya, tapi nggak harus benar-benar gitu ya. Yang penting nahan, lepas. Rob. Coba 1, 2, 3. Ada yang terlalu cepat. Kalau nggak ada tasdid, itu mau lihat di Quran itu huruf ba ada tasdid, maka berhentinya itu harus tahan dulu baru dipantulkan. Rob. Coba 1, 2, 3. Masih ada yang buru-buru. Ada rob, ya, rob. Jadi ada tahan kayak satu hitungan gitu. Rob. Coba 1, 2, 3. Iya. Ini kalau nggak ngaji satu-satu kata itu nggak dapet. Rob. Coba lagi 1, 2, 3. Watab. Itu baru benar. Kalau ada yang baca watabe, digemplang sama mungkar nakir. Betul. Watabe. Coba. Iya, karena ada tasdid. Ini rob. Oke. Sekarang kita buat 2 kata, ya. Kita buat 2. Wa ilqal. 1, 2, 3. Itu berapa kata? 2 kata. Terus qala Ibrahim. Ya. Ibrahimu Rabb. Berapa kata ini? 2 kata. Kalau waktu satu kata berat, maka akan dipastikan pada saat dia 2 kata pasti jauh lebih berat. Oke, sekarang kita coba buat 3 kata. Wa il qala Ibrahim. Iya. Kelihatan panjang pendek? Oke. Jangan sampai nggak kelihatan. Terus kita buat 3 kata berikutnya. Qala Ibrahimu Rabb. Ya. Sekarang kita buat 4 kata. Bisa? Coba 1, 2, 3. Ada yang lebih. Ya. Kan tadi berhentinya Rob. Jadi kalau 4 kata ujung itu tetap begitu. Yang diantisipasi adalah yang nyambung. Ya.
Kemudian waktu kita baca satu kata itu wa'iz, kita nggak baca wa'iz, nggak kan? Nggak qalqalah dia. Karena qalqalah itu hanya 5 huruf. Ada di halaman berapa metode tasbih? Halo. Ada di halaman berapa metode tasbih? Ya. Ada di halaman berapa? Qalqalah mantul. Ya. Halaman 64. Halaman 64 huruf mantul. Ya. Boleh ngaji, nyanyi tim tasbih, masih ingat qalqalah? Ya. Ayo tim tasbih, nyanyi huruf mantul. Ya. Coba, masih ingat? 1, 2, 3. Itu dia nyanyiannya. Bisa? Ya. Itu huruf qalqalah. Ba jadi be. Kalau mati atau dimatikan. Jim menjadi je. Ya. Dal kalau mati menjadi de. Qul huwallahu ahad. Itu ya. Ba menjadi be. Oke. Terus qaf menjadi qa. Ya, falaq. Coba sama-sama. Ya, falaq. Bukan falak, bukan. Ya, falaq. Ya. Terus to menjadi to. Auto amahum. Coba. Ya, to-nya aja yang tebal, bukan o. Oto. Jangan o. A baru to. Auto amahum. Ya, jadi 5 huruf ini jadi bukit. Jim, dal, ba, qaf dan to. Kalau dia mati atau dimatikan, maka dia mantul. Mantulnya gimana tadi itu? Jim jadi je dan seterusnya. Lah kalau huruf zal termasuk enggak? Enggak. Maka sedapat mungkin pada saat zal mati itu tidak dipantulkan. Wa'il. Coba 1, 2, 3. Ya. Itu ada z. Itu qalqalah tuh. Wa'il. Oke. Wa'il. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ. Masih ada B, ya, kan berhenti, ya, berhenti B, ya. B kalau berhenti mati.
Jadi semua huruf kalau dia tanda bacanya I berhenti, itu mesti dimatikan. Kalau nggak dimatikan menjadi salah. Oke, coba diulang kembali. 1, 2, 3. Ya, orang yang hafizul Quran, penjaga Al-Quran adalah mereka yang berusaha membaca Al-Quran. Hati-hati dia jaga supaya penempatan alamat dan sifat huruf itu benar, penempatan tanda baca benar. Itu termasuk hafizul Quran, penjaga Al-Quran. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Kayaknya udah di luar kepala semua. Ya, baik. Kita baca kata berikutnya. Itu alifnya itu kan tidak ada tanda baca. Ya, bisa I, bisa A, bisa U. Kira-kira yang pas di sini I. I. Tahu kenapa I? Bukan A, bukan U. Metode tasbih. Buka halaman berapa? 61. Nyanyi. Tim tasbih nyanyi. 1, 2, 3. Bagus, tapi bagus ya. Kayaknya ini faktor corona nih. Ya, kemasukan virus. Oke. Nanti tim tasbih tolong digali lagi tentang senandungnya ya. Dia dibaca I karena alifnya, lihat, sesudah huruf alif huruf apa? Lam bukan? Bukan. Karena sesudah huruf alif bukan lam. 1. Yang kedua, ya. Kalau sesudah alif bukan lam, maka lihat huruf ketiga terhitung dari huruf alif. Alif, jim, dan ain. Perhatikan tanda bacanya huruf ketiga itu. Kalau huruf ketiganya A, huruf ketiganya apa? Tanda bacanya A, fathah, dan tanda bacanya kasroh, maka pasti alifnya dibaca I. Maka itu dibaca I. Ij'al. 1, 2, 3. Jim qalqalah bukan? Ya. Jim menjadi je. Berarti ije. Begitu kan? Jadi kalau ada yang baca ij'al, benar apa salah? Jadi yang benar gimana? Wih, mantap juga. A-nya panjang pendek? Kenapa pendek? Ya. Jadi intinya semua huruf
di Al-Quran itu dibaca kecuali ada tanda panjang. Ini ada tanda panjang tidak? Maka jangan dipanjang-panjangkan. Ij'al, jangan, atau ij'al. Ya, yang benar gimana? Oke. Ij'al. 1, 2, 3. Oke, sekarang kata berikutnya. 1, 2, 3. Lagi? Iya. Haknya berapa harokat? Za-nya berapa harokat? Iya. Kalau ada yang baca hada, salahnya di mana? Ya, hurufnya. Semestinya dibaca. Coba dibaca benar. Oke. Kalau ada yang baca haza, kan benar hurufnya. Protes sama Ustadz. Benar hurufnya, tapi tanda bacanya salah dalam praktek. Jadi untuk membaca benar itu hurufnya harus kita kenal, tanda bacanya harus kita kenal. Ya. Jadi yang benar 1, 2, 3. Iya. Oke, terus kata berikutnya 1, 2, 3. Ya, tulisannya bunyinya gimana? Baladan. Oke, bunyinya begitu ya. Tapi kalau berhenti bagaimana? Ya, oh kalau begitu tanwin fathah. Lihat tanwin fathah, an, 2 di atas. Kalau berhenti berarti n-nya dibuang, lalu panjang 2 harokat. Ya, yang sering jamaah sebut dengan mad iwab. Ya, berapa harokat? 2 harokat. Balada, sama-sama. Kalau lebih dari 2 harokat boleh nggak? Ya, halo, lebih dari 2 harokat boleh nggak? Tidak boleh, dia mutlak 2 harokat. Jadi salah kalau ada yang baca balada. Ya, 2 hitungan aja. Jadi yang benar gimana? 1, 2, 3. Emang jago ini. Emang jago. Subhanallah. Ya. Baik. Metode tasbih dalam membaca Al-Quran itu 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata. Tim tasbih nyanyi. Tepuk tangannya mana? Oh, rupanya harus senyum katanya. Iya. Tapi kok tepuk tangannya kayak berat amat gitu dengan ya? Iya. Udah nyanyinya enggak, tepuk tangannya juga berat. Jadi bisanya apa itu?
Oke. Jadi baca Quran dengan metode tasbih itu satu kata kayak tadi tuh. Udah benar? Oke, sekarang kita rangkai menjadi 2 kata. Udah benar, kita rangkai menjadi 3 kata. Udah benar, kita rangkai menjadi 4 kata. Oke, sekarang kita rangkai menjadi 2 kata. Iya. Oke, dari ij'al ya. 2 kata ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kata berikutnya. La-nya panjang enggak? Kayak ku dengar ada hadza balada. Hah, ya. Enggak boleh baca begitu, apalagi kalau dibaca hadza balado. Ya. La-nya pendek, da-nya 2 harokat. Balada. Oke. Sambung dengan kata di depannya. Coba 1, 2, 3. Oke, 2 kata berikutnya. Oh, udah selesai tadi ya? Hah? Oh, sorry. Ya. Ij'al hadza balada. Baru 3 berarti ya? Tambah 1 lagi. Kasih kode dong, Ustaz. Baru 3. Ini udah tua begini, banyak lupa. Iya. Oke. Kita tambah 1 kata. Ya. A-nya panjang enggak? Kenapa panjang? Kelihatan tanda panjangnya? Berarti kalau di Al-Quran ketemu tanda yang seperti itu mesti panjang. Ya. Mi-nya panjang enggak? Kenapa pendek? Kalau mau dipanjangin gimana caranya? Ya, gimana caranya kalau mau dipanjangin? Ya, itu bacanya. Ya, tapi kalau mi-nya mau dipanjangin gimana caranya? Hah? Udah lupa ilmu yang lalu. Kalau mi mau dipanjangin itu direbus. Dulu kan udah diajarin. Mi kalau mau dipanjangin, Ustadz kasih tanda panjang. Gitu. Iya. Karena terkadang ada orang tidak ada tanda panjang tapi dipanjangin. Aminah. Iya. Oke. Mi panjang pendek? Pendek. Bunyinya mi. Tadi A panjang pendek? Bunyinya gabung? Ami. Kan gitu kan? Kan A-nya panjang, mi-nya pendek. Ini permainan ini kadang tidak difahami sehingga sulit kita mengkrayet, meluruskan bacaan. Tapi konsep satu huruf bisa, itu semua menjadi mudah. Oke. Nan kalau berhenti panjang pendek? Bunyinya coba digabung. Ya, jadi kata itu kumpulan dari huruf per huruf dengan bacaan yang benar sehingga dapat kumpulan bacaan yang A-nya panjang a, mi-nya pendek mi, ami, na-nya panjang na, digabung. Ya, kayak ngeja orang dulu. Itulah metode tasbih. Ya. Jadi dipastikan A-nya panjang, mi-nya pendek, na-nya panjang kalau berhenti. Jadi bunyinya 1, 2, 3. Kalau mau dijadikan 2 kata dengan kata sebelumnya bunyinya gimana jadinya?
Diulang, 1, 2, 3. Baladan tadi berhentinya, N-nya dibuang panjang 2 harokat. Balada. Giliran disambung, baca aslinya. Ya, N-nya nggak berubah karena ketemu hamzah. Izhar. Ilhar. Baladan amina. Coba. Saya tanya, ada manfaatnya nggak ngaji begini? Oke, kalau ada kita lanjut. Coba digabung menjadi 3 kata dari ij'al tadi. 1, 2, 3. Tiga kata. Jadi kalau kata suami 3 kata, 3 kata, jangan rakus. 3 kata. Iya, 3 kata. Berarti sampai di mana itu? Oke, sekarang kita ulang 3 kata saja. Berapa, Pok? 3 kata. 1, 2, 3. Ini baru suami demen kalau gini. Nurut. Oke, sekarang 3 kata berikutnya. 3 kata berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita sempurnakan menjadi 4 kata. Ya. 1, 2, 3. Coba mundur 1 kata lagi. Kalau mundur kemana? Ya, mundur itu berarti ke belakang kan? Bukan ke depan. Mundur 1 kata. Itu dia tuh. Bingung apa bingung? Diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Nah, kalau sudah mampu seperti itu, lalu punya napas agak bagus, dikasih irama. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Gimana? Bisa? 1, 2, 3. Udah merah semua mukanya, boleh. Tapi luar biasa, nggak mau kalah saing sama ustadznya. Luar biasa. Ibrahimu, ya. Wa artinya, iz artinya, ya, ketika, atau ingatlah. Qala artinya berkata. Ibrahimu, Ibrahim, Rabbi, ya, Tuhanku. Ij'al, jadikanlah hadza, ini, baladan, negeri, aminan, ya, aman. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Artinya,
tidak nyambung terjemahnya. Iya. Koriknya udah bagus banget, terjemahnya nyangkut-nyangkut. Ya, pincang tuh. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, atau berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Alhamdulillah. Cukup? Bagaimana dengan kurban? Hah? Kurban gimana kurban? Kapan kita kurban? Tanggal 10 Zulhijjah. Siapa yang berhak berkurban? Siapa yang berhak berkurban? Jadi yang berhak berkurban itu pertama dia yang mempunyai, yang mampu menjamin dirinya. Satu. Yang kedua, dia mampu menjamin keluarganya. Dua. Yang ketiga, dia mampu berbelanja makan minum tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Yang keempat, dia mampu membeli hewan kurban. Jika kemampuan itu ada lantas tidak dilakukan, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musalla kami. Ini kebanyakan orang itu ngumpulin duit, ngumpulin. Setelah itu mati. Duitnya dibawa mati apa enggak? Enggak. Ya, ditinggal sama suami. Suami nikah lagi sama istri baru. Simpanannya tadi dipakai sama istri baru. Sakit hati di kuburan. Ya. Jadi kalau ada tabungan, berkurban. Itu yang akan memudahkan rezeki. Penjelasan ulama, ya. Halo. Penjelasan ulama, kurban itu sama dengan galah. Ada buah yang matang di atas, harus pakai galah. Kurban itu galahnya, ya. Ada mangga, lempar. Lemparan itu adalah ibarat kurban. Alhamdulillah. Ya. Orang yang punya kemampuan lantas tidak berkurban itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ada kelebihan yang numpuk kemudian tidak melakukan kurban itu. Ya. Cuman syaratnya tadi 4, ya. Pertama, dia mampu belanja untuk dirinya. Lalu kemudian dia mampu membelanjai keluarganya, ya. Siapa yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, dia mampu berbelanja makan minum selama hari tasyrik, hari lebaran dan hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Lalu mampu beli hewan kurban. Ya. Terus bagaimana proses kurban itu? Ini ada beberapa opsi. Satu, Nabi pernah berkurban, dia bilang haza min Muhammadin wa alihi, ini untuk Muhammad dan keluarganya. Artinya 1 ekor kambing bisa bareng-bareng dengan seluruh keluarga, bisa, ya. Lalu pernah sahabat naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya saat itu 1 ekor unta itu bersama dengan 7 orang sahabat. Itu yang kemudian menjadi dasar bahwa sapi, kebo, ya, bisa diborong menjadi bertujuh, gitu.
Kalau ayam nggak masuk. Lalu pernah suatu saat, ini opsi yang berikutnya, pernah suatu saat Rasul dia sembelih sendiri dia punya hewan kurban. Dia sembelih sendiri dia punya hewan kurban. Berapa yang dia sembelih? 63 ekor kambing dia sembelih. Sesudah itu dia suruh Sayyidina Ali untuk menyambung sembelihannya. Ya. Sayyidina Ali dia sembelih 37 ekor. Jadi berapa semua? 100. Artinya yang punya kecukupan boleh berkurban lebih dari 1. Iya. Jangan dia punya kelebihan nikmat yang Allah berikan, lantas udahlah saya bareng-bareng aja. Ya, khawatir. Ya, khawatir kemudian diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada arti kita berkurban kalau dibanding dengan kita sakit. Ya. Biasanya kalau kita berkurban itu banyak hal-hal yang Allah selamatkan buat kita. Ya, kadang ini duit taruh aja, enggak usah. Ya. Jangan terlalu perhitungan dengan Allah. Karena kalau terlalu perhitungan nanti rezeki atau nikmat yang Allah kasih itu akan keluar sendiri dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu baru berpikir, coba kalau dulu aku rezekikan, coba kalau dulu aku kurbankan. Ya. Ada orang jika berhadapan dengan sedekah, infak, kurban, berbagi, itu kadang alergi. Itu kalau kotak amal lewat, ya, udah mulai mules. Nanti setelah lewat baru lega. Alhamdulillah. Udah jauh. Ya. Dia kuat ibadah tengah malam. Ada sholat kuat dia, tahajud, nahan puasa kuat. Tapi giliran diajak berbagi, alergi langsung. Ini godaan iblis. Karena pernyataan di Al-Quran, ini sedekah itu adalah hal yang sangat mulia. Sampai-sampai orang yang ada di alam barzah itu pengen balik sesaat hanya untuk bersedekah. Bagaimana kalau sudah di alam barzah? Maka sebelum itu terjadi, ayo berkurbanlah. Apa yang kita dapatkan? Ya, pertama kan wa at'imul ba'isal fakir. Itu sepertiga buat yang berkurban itu layak dia makan. Sepertiganya lagi layak dia untuk bagi-bagi. Jadi kalau misalnya dia berkurban kemudian dapat 30 kantong, maka 10 kantong itu haknya yang berkurban. Lalu 10 lagi dia bisa bawa untuk dia bagi-bagikan kepada siapa yang dia kehendaki. 10 kantong itu yang dibagikan kepada fakir miskin. Sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat dia bisa bagi-bagi ke tetangga segala macam, sepertiga buat fakir miskin. Ya. Jadi jangan berantem sama panitia. Apalagi kalau jadi panitia. Wah, ini berkurban minta nih. Enggak begitu. Allah nyuruh fakulu minha. Fakulu artinya apa? Makanlah minha, dari yang kau kurbankan itu. Jadi bukan sekedar boleh, disuruh oleh Allah. Ya. Boleh. Tapi jangan juga lantas dengan dalil ini, wah, dikekepin semua. Wah, sini semua. Oh. Iya, jangan juga. Lah kalau sudah cukup ya udah bagilah kepada yang lain. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa at'imul ba'isal fakir, baru sepertiganya kasih kepada yang fakir miskin. Dan pada saat berkurban
itu boleh datang untuk menyaksikan. Boleh datang menyaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang menyaksikan ya kurban itu, dia bawa Sayyidatina Aisyah, dia bawa. Terus Sayyidina Ali dia bawa, Sayyidatina Fatimah dia bawa. Cuman kalau datang nonton kurban ya kata Ustadz, pakai pakaian yang sopan, jangan pakaian ketat. Banyak tukang potong salah potong. Iya, ini pala apa kaki? Iya. Tujuannya apa? Syiar. Ya, syiar tuh. Maksudnya syiar supaya orang yang tadinya kalau sholat subuh cuma bertiga, berdua, ya, itu Islam gampang dihajar tuh. Kenapa? Sholat subuhnya dikit, tapi begitu ngelihat kurban, wih banyak orangnya, itu syiar tuh, menunjukkan kekuatan. Ya. Lalu yang kedua, tujuannya adalah supaya kita ini memaknai arti mati. Halo, memaknai arti mati. Itu kambing tadinya hidup, begitu dipotong mati nggak? Mati. Sakitnya selesai di situ. Tapi kita kalau amalnya tidak bagus, itu kesananya itu jadi masalah. Betapa banyak kita mendengar pengumuman mati, kita cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sedikit sekali tergugah bahwa suatu saat akan mati. Ya. Saya udah ngomong ke istri saya, Dinda, kalau saya mati duluan, saya persilahkan kau nikah lagi ya. Ya. Kenapa? Itu Pak Andi Saud itu udah berpulang ke rahmatullah. Itu orang gagah tuh, sorenya masih lihat tukang. Pulang naik motor, subuh ketemu Israel, tepar ya, nggak bisa bangun. Ya udah ditungguin sama Israel. Datang saudaranya, ya, datang saudaranya, minta maaf, nggak bisa bangun. Ya, dibawa ke rumah sakit, makin drop. Ya, Israel sudah memerankan peranannya, makin kelihatan tuh bahwa ini ciri-ciri sakaratul maut. Ya. Lalu kemudian dituntun. Kalimat terakhirnya sempat direkam tuh, la ilaha illallah. Jadi kalau kata saudaranya itu begitu dia selesai, itu kayak sinetron, la ilaha illallah, udah selesai. Nah kita tadi ada pengumuman kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak yang bersiap? Subhanallah, ini meninggal, kita ini nggak tahu kapan. Ya, pengen kayaknya hidup lama gitu ya, nggak masalah. Allahumma tawil umurina fi khair, ya. Allahu tawil umurana bi a'malis salihah, ya. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesolehan, nggak masalah. Jadi banyak sekali kita ini mengantar ke kuburan, melihat kematian, mendengar pengumuman kematian, tapi tidak tergugah bahwa kita akan mati dan harus bersiap. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi mati? Berkorbanlah. Halo, apa yang kita persiapkan menghadapi mati? Saat ini berkorbanlah. Siapkan berkorban lillahi ta'ala. Ya. Oh, itu mati. Kita kalau amal soleh, insya Allah itu juga akan mengalami kematian itu dan akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang senang dia berbagi, ya, tapi setiap dia berbagi, tolong catat ya, fulan bin fulan sekian, selalu tuh. Akhirnya begitu di kuburan, ya, maafi faidah, maafi manfaat, tidak ada manfaat apa yang dia berikan, karena dia pengen show, pengen dilihat, ya, riya, semua hancur.
Fakanat haba'am mumbasa. Semua amal yang dia lakukan seperti debu beterbangan, habis. Ya. Begitu dia mau disiksa, datang roti basi. Roti itu yang nyelamatin. Masih ada roti basi. Begitu ditelusuri, rupanya roti basi itu, Pak, itu ada roti basi. Udah taruh aja tuh. Ya, ada orang lewat, Pak, sudah 2 hari nggak makan. Itu roti basi, kasih. Nah itu nggak diumumin tuh. Itu yang nolong. Subhanallah. Ya, jadi kadang sesuatu yang kita nggak anggap, tapi justru itu yang menolong. Maka fasahhihin niyyah qabla al-amal, perbaiki niat sebelum melakukan. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya Allah muliakan kami dengan Al-Quran, jadikan ia pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membaca siang dan malam, di sepanjang siang dan malam, jadikan ia penolong ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, uang kurban kita hari ini mendapatkan Rp395.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh pulang, yang nginap juga boleh.